Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Wahai Dewan Juri SMA Award yang saya hormati dan teman-teman dari tim Pro dan Kontra yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rian Setiawan dari tim Pro, dan yang hari ini sedang kita bahas tidak hanya sekedar teknologi, melainkan sebuah kecerdasan buatan yang dapat melampaui manusia itu sendiri. Dan saya dari tim Pro meyakini bahwasanya singularitas bukanlah sebuah ancaman bagi kita semua, melainkan itu sebuah peluang besar bagi umat manusia untuk mencapai kemajuan tanpa batas. Sesuai bukan dengan masa kita hari ini? Ya, untuk mendukung statement saya di awal tadi, saya sudah menyiapkan beberapa poin. Yang pertama, akses AI semakin murah dan canggih. Teknologi AI sekarang makin terjangkau dan powerful, yang dimana inferensi biaya modal AI serupa GPT 3.5 telah turun 280 kali lipat di antara tahun 2022 dan 2024. Data ini saya dapatkan dari Stanford AI Index 2025 yang menunjukkan bahwa akses semakin merata bukan hanya untuk perusahaan besar. Di sini kita dapat menyimpulkan bukan bahwasanya semakin rendah biaya berarti semakin banyak pihak-pihak yang dapat menggunakan AI. Contohnya untuk perangkat-perangkat desa dapat menggunakan AI dengan performa tinggi. Dan di poin yang kedua, revolusi kesehatan dengan AI, di mana AI membuka era baru dalam pengembangan obat dan kesehatan. Peneliti Harvard berhasil menemukan antibiotik baru untuk melawan MRSA lewat screening AI terhadap 12 juta senyawa. Studi independen AI menyaring jutaan molekul mikroba dan menghasilkan 63 kandidat potensial yang menghentikan pertumbuhan patogen dalam uji awal. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya teknologi tidak berdasarkan spekulasi saja. Ia sudah menyelamatkan nyawa di laboratorium dan siap dipercepat ke ranah klinis. Di poin yang ketiga, ekonomi digital dalam skala global, di mana singularitas mempercepat nilai ekonomi global secara eksponensial. Menurut McKinsey, menambah 13 triliun US dollar ke ekonomi global pada 2030, sekitar 16% kenaikan output global. Dan menurut IDC, 19,9 triliun US dollar dalam periode yang sama seperti yang dikatakan oleh McKinsey. Dan menurut Morgan Stanley, 920 miliar US dollar, peningkatan valuasi pasar hingga 13 sampai 16 triliun US dollar. Kita bisa simpulkan di sini bahwasanya AI bukanlah sebuah ancaman bagi umat manusia. Justru AI itu membantu umat-umat manusia. Dan saya akan menjelaskan lagi di poin yang keempat, di mana kolaborasi manusia sebagai mesin nyata dan meningkatkan kualitas hidup untuk manusia itu sendiri. Singularitas bukan pengganti manusia. Ingat, bukan pengganti manusia, melainkan kapabilitas manusia. Dan ini sudah saya riset dan saya mendapatkan data dari The Times of India. Neuralink berhasil mengimplantasi otak manusia yang lumpuh. Pasien yang menggunakan ini mampu menggerakkan kursor komputer dan bermain catur hanya dengan pikiran saja. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini bukan futurisme. Ini terjadi sekarang dan membuktikan bahwasanya singularitas bisa mengembalikan fungsi dan memperluas kapasitas manusia secara langsung. Dari semua yang saya bicarakan dan setelah yang saya argumentasikan ini, saya menyimpulkan bahwasanya AI semakin mudah dan canggih, kesehatan berevolusi, ekonomi global melonjak triliunan dolar, dan kolaborasi manusia sebagai mesin nyata. Jadi itu tadi tentang argumentasi saya tentang AI dan mosi yang telah diberikan, yaitu tentang singularitas teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa.